25 miliar. Masa juta sih ngomong Kaya musola. 225 miliar itu ya. Sebenarnya 200 miliar, tetapi karena ada payung, ada 6 payung, sehingga tambah multi-use project. Saya ikut memutuskan pada waktu itu karena posisi kami pada waktu masih sebagai anggota DPR Provinsi Komisi E. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Masjid Agung Jawa Tengah ini menempati tanah wakaf Bondo Masjid Semarang seluas 10 hektar. Ya, alhamdulillah 10 hektar. Jadi kawasan MAJT yang dipagar keliling, tengah-tengahnya ada MAJT ini, luasnya adalah 10 hektar. Itu tanah warisannya siapa? Ini tanah warisan dari nenek moyang. Pokoknya itu ya tokoh, pahlawan, dan menjadi Bupati Semarang yang pertama kali. Menyelamatkan tanah, rawa-rawa, kebun-kebun gitu Pak. Di sini itu dulu angker. Tahu angker ya Pak? Oke, dikuasai itu tahun Haji Bibit Waluyo, mantan Gubernur Jawa Tengah, mantan Pangkostrat. Nah, tahun 2000 itu dikembalikan. Nah, ini kami pernah berkunjung ke Istiqlal, kalau Istiqlal itu dibiayai oleh APBN, kalau Masjid Islamic Center DKI Jakarta itu didirikan oleh APBD, dibiayai oleh APBD, hariannya bulan. Sini Masjid Agung Jawa Tengah sudah 8 tahun mandiri. Alhamdulillah. Mandiri tapi ya rada tersiok-siok loh Pak. Karyawan yang pegawai tetap itu ada 98. Outsourcingnya kira-kira 40-an. Nah, ini jadi ini wah luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kami bisa mandiri? Konon infonya Pemprov tidak berani membantu karena aset tanahnya aset yayasan beda. Bangunannya fisik itu Pemprov, katanya kalau dibantu itu ada temuan BPK, aturannya digawe ngono. Ya, sing gawe aturan siapa? Ya wong. Makanya tadi jenengan tepuk tangan aku yo seneng. Muga-muga donga nggih. Asline ya kami metenteng. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kami bisa eksis dalam waktu 8 tahun? Alhamdulillah sumber pemasukan dari Masjid Agung ini adalah satu parkir. Jenengan masuk mau boten gratis nggih? Parkir. Ikhlas nggih? Ikhlas. 50.000. 50.000 bis gede, bis cilik 20.000, sepeda motor 2.000, mobil roda 4 itu 5. Berapa Pak Bri? Rp4.000. Mau tak undake sithik lah ben 4.000 ora susuk genep 5.000. Jadi parkir, kemudian menyewakan hall untuk pernikahan, wisuda, seminar, pertemuan-pertemuan gitu. Yang penting tidak digunakan untuk pertemuan partai politik. Nah, pertemuan partai politik itu para sesepuh belum setuju. Ya. Kemudian kami punya kios-kios yang disewakan. Monggo mangke blonjo, souvenir, kaos, kathok, pakaian dalam ada juga. Ya dari situ kami bisa membiayai operasional bulanan Masjid Agung Jawa Tengah, biaya macam-macam, gaji pegawai listrik itu kurang lebih 400-an juta. Subhanallah. Zaman corona, sebelum corona kami punya turahan Pak. Kami punya sisa lumayan. Setelah corona itu maka kami lepek-lepek. Ya ini mulai bangkit. Nah ini sekilas tentang kemandirian pengurus Masjid Agung Jawa Tengah. Kemudian dari sisi yang lain yang saya kira bapak-bapak, ibu-ibu perlu saya sampaikan, Masjid Agung Jawa Tengah itu sedelalah, cara bahasa Jawa Tengah itu banyak dikunjungi pihak-pihak asing. Tidak beragama, tidak hanya asing itu macam-macam, ada pendeta, dijadikan studi bandingnya para
tokoh-tokoh agama dunia, Eropa, Australia, Amerika. Karena apa? Karena Masjid Agung Jawa Tengah itu mengembangkan Islam wasatiyah. Wasati ya. Apa itu artinya ora ngerti kula. Wis pokoknya Islam yang toleran, bijaksana, saling menghormati, ngayomi, santun. Jadi ini pimpinan ketuanya PPM AJT ini kan Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, Ketua Basnas Pusat. Basnas sekarang. Niko kantor teng Jakarta, monggo tidak mriko. Pusat. Oke. Jadi studi banding ke sini ya karena tertariknya apa? Kok bisa Masjid Agung Jawa Tengah? Jadi ini Masjid Agung Jawa Tengah punya misi biar Islam itu tidak dianggap tidak dianggap angker, tidak dianggap apa itu? Nek dunia barat itu kan Teroris. ekstremis ya. Radikal gitu. Jadi kami menjawab dengan fakta, dengan kegiatan. Jadi kalau ada sholat Idul Fitri itu para pendeta, para biksu itu ngantri di ruang VIP, mau ngucapin minal aidin wal faizin. Dia orang ngerti artinya. Pokoknya minal aidin. Masjid Agung Jawa Tengah setiap puasa tanggal kedua, ketiga itu ngajak buka puasa bersama-sama para tokoh agama yang lain. Ya ini sebenarnya sikap kami adalah sikap menghormati karena kami adalah Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi niat kami adalah dakwah mengajak kepada saudara-saudara kami sendiri agar dunia barat. Makanya saya kadang-kadang kalau ada dialog dengan mereka itu ya saya membalik saya juga menyampaikan kami umat Islam, tokoh Islam di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, DKI Jakarta saya kira sama, kami bisa mengayomi minoritas. Tapi kami minta tolong para dubes, para pendeta. Kalau umat Islam yang minoritas di tempat Bapak Ibu kami minta tolong dihormati, dihargai. Duta besar Cina untuk Indonesia pernah datang ke sini ketika peristiwa Uighur. Ya. Uighur. Rohingya juga kami singgung di Kamboja ya. Juga kami singgung seperti itu. Kami protes. Saya kira patut menjadi pakem kita sebagai umat Islam Indonesia yang bijaksana. Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga ini menjadi tradisi kami. Kemudian kegiatan-kegiatan di MAJT saya kira sama seperti masjid-masjid besar pada umumnya. Ya kalau pengajian itu biasalah, nggak usah tak cerita kayak Panjariba itu sama DKI. Rektor kampus sukses, kampus swasta sukses itu punya TV-ku bekerja sama, punya radio Dais yang pusatnya kantornya ada di Menara Al Husna ketinggian 99 meter itu ya korik terbaik nasional internasional Pak. Alhamdulillah ya ini mohon doa restunya kami MAJT mau mendirikan pondok tahfidz yang insya Allah awal tahun ini mau launching. Ini itu baru skala kecil, skala besarnya nanti mau bikin pondok pesantren juga yang insya Allah ini nanti akan nyambung ke sanatnya Mbah Yai Arwani Kudus. Subhanallah. Ya. Para sesepuh MAJT hati-hati kalau membuat pondok pesantren tahfidz Al-Quran harus punya sanad yang jelas. Kalau Mbah Arwani, Mbah Arwani Kudus itu sudah sanad yang jelas. Semua para alim tahu itu sangat luar biasa. Santrinya di Kudus sana juga dari Amerika, dari Timur Tengah banyak juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang paling terakhir kami alhamdulillah 1,5 tahun yang lalu menanam pohon kurma. Nah, ini satu-satunya masjid di Indonesia Pak. Kalau menanam kurma 4 pohon, 5 pohon, 10, kami menanam 150 pohon. Kalau penjenengan nanti keluar MAJT kok ada pohon-pohon yang kayak kelapa itu kurma. Itu pohon kurma.
kami mencoba barangkali itu banyak umat Islam yang biasa makan kurma tapi tidak tahu pohonnya seperti apa. Banyak sering makan buah kurma tapi ya barangkali ini ikhtiar kami tanaman khas Timur Tengah ternyata banyak di Thailand, banyak di India, banyak di beberapa negara Indonesia. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doa restunya, kami PR besar yang dan Masjid Agung Jawa Tengah, para pengurusnya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, bisa melaksanakan amanah penting khusus untuk syiar Islam. Demikian pula sebaliknya, kami atas nama pengurus Masjid Agung Jawa Tengah mendoakan bapak-bapak sebagai pengurus DMI di Cengkareng, DKI Jakarta, mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan tugas dengan baik. Betul dengan tadi sudah disampaikan Pak Zainal, alhamdulillah ada APBD-nya. Kene garing, Pak. Ora udan. Ya, enggak udan sana memang luar biasa Pak Anies Baswedan ya. Saya kira kami sebenarnya sudah ada Kudus. Kami memberi masukan Pak Bupati Kudus karena sana ada merbot, kemudian khotib, imam dibayar, ada semacam insentif gitu ya. Alhamdulillah, malah setelah itu bupatinya ketangkap KPK. Tapi bukan urusan itu, urusan yang lain. Kasihan kita gitu ya, kasihan. Matur nuwun, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya jawab mungkin. Untuk 3 orang penanya kami silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Nanti Bapak izin saja. Masya Allah. ditanya apa dijawab. Silakan. 3 orang penanya. Saya juga sudah Ya, cukup Bapak. Cukup. Nanti pada. Cukup. Demikianlah pembukaan dari Wakil Sekjen. Iya. Saya wakil dia. kami Nanti pada saat sebagai itu. mohon maaf apabila kata-kata kami sebagai manusia biasa DKI. ataupun tunai pimpinan cabang di Kecamatan Cengkareng beserta jajarannya dan APD pimpinan ranting se-Kecamatan Cengkareng. Hari ini sebelum saudara-saudara pimpinan ranting dan pengurus ranting se-Kecamatan Cengkareng lagi, apakah saudara-saudara yang menjadi pengurus atau pimpinan ranting se-Kecamatan Cengkareng? Alhamdulillah, sekarang tahun 2022. Ikuti bersama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Desember sebagai pengurus pimpinan ranting se-Kecamatan Cengkareng masa bakti 2022-2027. Berdasarkan surat putusan pimpinan cabang Kecamatan Cengkareng nomor 002 dari Pimpinan Cengkareng dari 12 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudara dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala
Taala senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan dan keberhasilan dalam perjuangan saudara-saudara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Makasih, Bi. Selamat. Masih bos. Selamat. Oke. Mikir lepas Ki. Ada. DMI Cengkareng. Mantap. Berkah. 3 kali. Ini dan mantap. Jaya berkah. Meter. Oke. Menara Al-Asmaul Husna yang ada di depan. Husna, ketinggiannya 99 meter. Monggo untuk DMI Kecamatan Cengkareng. Oke. Alhamdulillah. Saya terima. Semoga ini bisa menjadi momentum untuk DMI Kecamatan Cengkareng untuk bangkit. Insya Allah berkah. Kapuk banyakan masalahnya. Ranting kapuk. Dimulai dari ranting kapuk. Foto bersama dengan Ketua DMI. Oke. Nah. Ini dia suasana di Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, ini guys, tempat toiletnya, tempat wudhu dia. Nah, kalau di sana tempat wudhu wanita. Lanjut nih guys, tuh di sini ada pesantren Tahfiz Al-Quran, counter zakat. Ada gerai makanan ringan, guys. Pak Haji, belanja Pak Haji. Waduh, kopi Pak Haji ya. Mantap. Nah, ini ada unik nih guys. Ada ruang disinfektan menggunakan ozon. Masuk nih disinfektan nih. Ozon. Ini juga ada ruang serbagunanya guys untuk pernikahan, tapi tidak untuk kegiatan politik menurut takmir masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita mau lihat ke dalam. Panas. Ini yang namanya miniatur Madinah, ada payung-payungnya. Cuman katanya dibukanya kalau ada acara besar aja. Nah, ini guys, kita lihat payung-payungnya seperti di Nabawi. Menara Asmaul Husna. Untuk yang trek jalan penyandang disabilitas. Ini kita
Semarang panas guys kalau siang hari untuk lantainya, karena memang cuaca di Semarang pun cukup panas. Dan payung besar ini tidak dibuka jika tidak ada acara besar. Nah tuh, udah pada foto-foto belum? Yo, udah kuat. Siap, udah foto. Makasih. Aduh. Ini udah panas-panasan pokoknya. Ayo situ juga, saya foto ayo. Ini di bawah tadi serambi yang ada di atas. Ini dipergunakan untuk parkir kendaraan. Ya, di basement. Siap bang, udah foto-foto belum di atas? Hah? Nggak berani. Bagaimana mau ke Mekah atau Madinah? Lain, amin. Jajal dulu jajal di atas. Miniatur Ka'bahnya guys. Oh kita harus kelilingnya sini deh, berlawanan arah jarum jam, ke kiri. Iya dong. Labaik Allahumma labaik, labaik laka syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Wah, ada yang nyium Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswadnya dicium. Ayo, siapa tahu. Wah, ini makom Ibrahim ada guys. Hijir Ismail. Ayo, tuh, ayo. Tuh. Nah, ini dia calon-calon tamu Allah. Insya Allah, ya Insya Allah nih bakal jadi calon-calon tamu Allah. Ya, ini baru miniaturnya. Kalau tahun depan atau dekat bisa melaksanakan umroh dan haji. Men. Gerai UMKM-nya juga nih guys. Mau belanja di sini silakan untuk cindera mata, oleh-oleh. Banyak jamaah yang ingin melihat masjid Agung Jawa Tengah. Belanja biar nggak panas. Wah, aduh ada bedugnya guys, bedug. Guys, kita telah sampai di rumah makan Sunan Kalijaga. Oh, ngapain kita di sini? Kita mau madang. Madang guys, madang. Guys, kita nanti mau makan dulu sebelum kita ziarah ke makam Sunan Kalijaga di Kadilangu. Nasi soto. Rumah makan. Guys, madang guys, nih madang guys, barang Kijaro guys. Di rumah makan Sunan Kalijaga Demak guys. Yo guys.
ikan. Woi, mantap ini. Aduh, masa makan hiunya busuran, Bu? Mus, kenapa, Bu? Oh gitu, Bu. Ini namanya soto Kudus, Bu. Asri, Bu. Karena makannya di Kudus, Bu. Pertanyaan pertama, apa kata dari Pasar Agung? Mana?